Kembali lagi dengan saya, Cika Larasati, mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menaiki semester 5. Dan video ini juga masih sama dengan yang kemarin, yaitu untuk menyelesaikan penugasan praktik ibadah. Dan bedanya kali ini kita akan membahas tentang bab zakat. Apa sih zakat itu? Nah, untuk zakat sendiri secara bahasa pengertiannya yaitu suci, bersih, dan berkembang. Namun secara istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah mencapai syarat-syarat tertentu. Apa saja sih syarat-syarat tertentu? Nah, diantaranya itu mencapai haul dan nisab. Haul yaitu hartanya mencapai 1 tahun, sedangkan nisab adalah jumlah minimum harta yang karena itu diwajibkannya zakat. Jadi misalkan nih, harta kita telah mencapai jumlah nisab, maka harta tersebut sudah memiliki kewajiban atau sudah diwajibkan untuk berzakat. Nah, untuk zakat sendiri terdapat beberapa macam, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang kita akan membahas zakat mal terlebih dahulu. Jadi, zakat mal ialah zakat harta. Nah, zakat harta melihat dari kata harta tentunya akan sangat general atau sangat umum, jadi akan ada pengklasifikasian harta-harta yang diwajibkan untuk berzakat. Yang pertama yaitu klasifikasinya emas, perak, dan aset perdagangan. Nah, untuk harta-harta tersebut, nisabnya yang pertama emas, nisabnya yaitu 20 dinar atau setara dengan 850 gram emas murni. Nah, untuk zakatnya dikenakan sebesar 2,5%. Kemudian perak itu nisabnya yaitu 200 dirham atau setara dengan 595 perak gram. 595 gram perak. Nah, untuk zakatnya berapa? Sama juga 2,5%. Nah, kemudian ada aset perdagangan ini juga sama nisabnya seperti emas dan perak, dan zakat yang dikeluarkannya pun sama yaitu 2,5%. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis harta peternakan ya. Maaf. Yaitu berupa yang pertama klasifikasinya yaitu ada kerbau, kuda, dan juga sapi. Nah, itu tuh nisabnya yaitu sebanyak 30 ekor. Kemudian apabila kita sudah mencapai 30 ekor jumlah ternak kita, maka diwajibkan zakat sebesar 1 ekor dengan usia 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu ternak domba atau kambing. Ternak domba atau kambing nisabnya yaitu 40 ekor. Jadi apabila kita sudah mencapai 40 ekor ternaknya, maka kita diwajibkan berzakat sebesar 1 ekor dan berusia 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu onta. Untuk onta nisabnya yaitu 5 ekor. Dan apabila sudah mencapai 5 ekor, maka kita dikenakan zakat sebesar 1 ekor domba. Itu adalah zakat dan nisab untuk harta peternakan. Nah, kemudian ada lagi harta pertanian. Harta pertanian yaitu nisabnya 653 kg atau setara dengan 5 wasak. Nah, apabila di Indonesia umumnya kan makanan pokoknya yaitu beras. Jadi apabila gabah maka nisabnya 653 kg, dan apabila beras maka nisabnya yaitu 520 kg beras. Dan zakat yang dikeluarkan dari pertanian apabila saat kita menanam atau proses penanaman sampai panen kita menggunakan air hujan atau air sungai tanpa ada biaya irigasi dan perawatan, maka kita dikenakan zakat sebesar 10%. Namun apabila ketika kita mengelola tanaman kita dari mulai penanaman sampai panen dengan biaya irigasi, kemudian ada biaya pengelolaan juga untuk pupuk dan sebagainya, maka kita dikenakan zakat sebesar 5%.
Nah, selain dari harta pertanian, peternakan, kemudian emas, perak, juga ada lagi yaitu dari harta temuan atau rikaz. Nah, zakat dari harta temuan ini yaitu sebesar 20%. Namun bedanya harta temuan tidak memiliki nisab ataupun haul. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada harta aset simpanan atau harta perdagangan yang tadi sudah disebutkan bahwasanya nisabnya dan zakatnya serupa dengan emas dan perak. Baiklah, itu adalah macam-macam dari zakat mal. Nah, sekarang kita akan berpindah pada pembahasan zakat fitrah yang tentunya sudah sangat familiar ya di kalangan masyarakat umum. Nah, zakat fitrah itu ialah zakat yang biasanya dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Dan zakat fitrah ini untuk mensucikan diri kita. Nah, terus kapan sih mulai dan berakhirnya pengeluaran zakat fitrah? Ada yang tahu? Zakat fitrah dikeluarkan dari mulai awal Ramadan dan sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi awal mulai untuk membayar zakat fitrah itu di awal Ramadan, dan batas akhir pembayaran zakat fitrah ini ialah sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, adapun untuk besarannya, berapa sih bayar zakat fitrah itu berasnya, atau jika uang berapa sih? Nah, jadi untuk membayar zakat fitrah yang berupa beras yaitu sebanyak 2,5 kg. Namun apabila berupa uang yaitu sebesar 40.000. Besaran uang tersebut itu kan 40.000. Nah, itu menurut surat keputusan dari Baznas. Nah, kemudian untuk zakat fitrah ini tentunya ada niatnya, dan niat untuk istri, untuk diri kita, untuk anak, laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Ada yang membedakannya. Bagaimana niatnya? Langsung saja kita bacakan. Pertama, kita bacakan niat berzakat untuk diri kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat zakat fitrah untuk diri kita. Untuk diri kita. Apabila kita berniat mengeluarkan zakat untuk istri kita, maka niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an zawjati fardhan lillahi ta'ala. Nah, kemudian apabila kita berniat mengeluarkan zakat untuk anak laki-laki kita, maka niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri untuk anak perempuan terlebih dahulu ya. Ini untuk anak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu zakatal fitri an binti Aisyah fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu untuk perempuan. Namun apabila untuk anak laki-laki, niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an waladi Ahmad fardhan lillahi ta'ala. Jadi itulah macam-macam niat untuk pengeluaran zakat fitrah. Berbicara mengenai membayar zakat, tentunya ada orang yang harus membayar zakat tersebut. Apakah setiap orang diwajibkan untuk membayar zakat? Ternyata tidak semua orang diwajibkan untuk membayar zakat. Ada beberapa orang yang memiliki kewajiban untuk berzakat, namun di sisi lain ada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Nah, siapa sih orang-orang tersebut? Baiklah, jadi untuk orang yang dikenakan kewajiban membayar zakat disebut sebagai muzaki. Nah, adapun untuk orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik.
Nah, untuk muzaki dan mustahik sendiri memiliki beberapa persyaratan. Nah, beberapa persyaratan tersebut tentunya harus dipenuhi. Nah, untuk muzaki syarat-syaratnya yaitu yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua yaitu merdeka. Jadi seorang budak tidak diwajibkan membayar zakat. Kemudian yang ketiga, harta dimiliki secara penuh. Jadi harta hasil berhutang tidak diwajibkan untuk berzakat. Kemudian yang keempat yaitu mencapai haul, dan yang kelima yaitu mencapai nisab. Nah, untuk mustahik yaitu perinciannya telah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Siapakah para mustahik itu? Yaitu yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau yang sering disebut sebagai amil zakat, yang keempat yaitu untuk para mu'alaf, yang kelima untuk memerdekakan budak, kemudian yang keenam yaitu untuk orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan yang ketujuh yaitu untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, ketujuh golongan tersebut merupakan sebuah ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk teman-teman semua, semoga saja dari video kali ini kita bisa melihat pada diri kita, apakah diri kita telah diwajibkan untuk berzakat ataukah belum. Kemudian juga semoga saja bisa menambah pengetahuan kita tentang besaran zakat, tentang syarat-syaratnya sebagai muzaki, sebagai mustahik, sebagai pedoman hidup kita. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.